Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ibu kelas 9, ini adalah materi lanjutan dari materi PJJ Seni Budaya sebelumnya. Nah, jadi materi kita yang sebelumnya itu ada kita membahas tentang pengertian seni lukis, kemudian aliran gaya lukisan. Nah, sekarang materi lanjutannya yaitu tema melukis, alat dan bahan, kemudian langkah-langkah melukis, serta jenis lukisannya. Oke, untuk anak-anak Ibu semua, sambil mengamati video pembelajaran ini, tolong siapkan buku dan pena sembari kamu mencatat apa materinya. Oke, kita masuk ke yang pertama. Oke, di sini ada tema melukis. Tema melukis itu yang pertama itu ada hubungan antara manusia dengan dirinya. Itu diungkapkan dengan potret dirinya sendiri sebagai objek lukisan. Kemudian ada lagi yang kedua, ini hubungan antara manusia dengan manusia lain. Nah, di sini penjelasannya menggunakan objek di sekitarnya seperti istrinya, anaknya, orang tua, saudara, teman-teman, tetangga atau orang lain yang ada dalam pikiran. Nah, sekarang misalnya anak Ibu sekarang mau melukis orang lain, mau melukis adik, kamu lagi menghayal adik kamu lagi duduk di depan TV, kemudian kamu bayangin adik kamu lagi duduk di depan TV sambil kamu lukis. Nah, berarti dia termasuk ke dalam tema hubungan antara manusia dengan manusia lain. Jadi bisa siapapun manusia yang ada di sekitar kamu yang sedang kamu pikirkan. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada nanti yang ketiga, itu ada hubungan manusia dengan alam. Ya, dengan alam sekitar. Ini yaitu tentang pemandangan gunung biasanya. Jadi anak-anak Ibu kalau melihat alam sekitar ini sangat banyak sekali yang bisa dijadikan objek ya. Sekitar kita ada gunung, pohon, ya apalagi itu laut. Nah, itu dia merupakan tema hubungan manusia dengan alam. Ada lagi yang keempat, itu hubungan antara manusia dengan benda. Nah, ini juga sudah Ibu singgung di materi kelas 7. Kalau misalnya kelas sekarang kelas 9 masih ingat dengan materi kelas 7, ini ada hubungan antara manusia dengan benda. Alam benda, benda-benda di sekitar kita yang dibuat oleh tangan manusia itu merupakan alam benda. Ya. Nah, jadi apa saja yang bisa dibuat? Ada gelas, ada piring, apapun yang kita lihat di sekitar kita yang berbentuk benda, yang itu asalnya dari alam, kemudian diambil dan diolah oleh manusia, tangan manusia, berarti dia alam benda. Oke, bisa dipahami ya anak-anak Ibu? Sambil dicatat, catatannya sambil dipahami juga. Kemudian kita lanjut untuk tema yang kelima. Ini ada hubungan antara manusia dengan aktivitasnya. Aktivitas manusia seperti kegiatan menari, membajak sawah, berburu, jual beli di pasar, atau mengembala ternak dan aktivitas lainnya. Kemudian kita masuk yang keenam. Nah, baru ini masuk yang ke khayal ya, hubungan antara manusia dengan alam khayal. Oke. Selanjutnya ini ada lagi alat dan bahan. Oke, ini dari kelas 7 sampai kelas 8, kelas 9 ini selalu kita pelajari ya. Untuk langkah-langkah melukis, yang pertama kamu harus memunculkan gagasan atau menentukan tema. Apapun bentuk gambarnya, mulai melukis ataupun menggambar flora fauna, menggambar ilustrasi, menggambar komik, semuanya itu yang pertama kita memunculkan gagasan tema. Kita tentukan dulu temanya apa, ya, apa temanya kira-kira. Jadi ada memunculkan gagasan atau menentukan tema, langsung membuat sketsa. Yang tema sudah kita tentukan, dia akan membuat sketsa. Setelah itu menentukan media berkarya. Ya, menentukan media apa yang mau kamu pakai, media. Kemudian menentukan teknik, mewarnai dan menyempurnakan lukisan. Oke, ini adalah langkah-langkah dari melukis. Ya, lanjut lagi ke jenis lukisan berdasarkan teknik dan bahan yang digunakan. Nah, seperti apa jenis lukisannya? Kita lihat. Yang pertama itu ada mozaik.
Nah, mozaik ini seperti teknik menempel pecahan atau lempengan kaca. Lanjut yang kedua, ini ada lukisan kaca ya. Lukisan kaca dikembangkan ini pada zaman Gotik di Eropa sebagai bagian dari arsitektur. Ini ada di buku kamu ya, yang kalau nggak salah di bab 1 masih ada di situ. Ini bisa kamu baca sendiri, kemudian kamu ambil intinya untuk lukisan kaca ini seperti apa. Kemudian yang ketiga ada lukisan cat minyak pelekat. Nah, ini sering kita jumpain, pajang-pajangan di dinding-dinding ya, banyak sekali. Kemudian ada lukisan cat air, akuarel. Bahan yang digunakan adalah cat air berbentuk pasta yang dicampur dengan air. Akuarel adalah melukis dengan sapuan warna tipis. Nah, ini boleh kamu gunakan ketika kamu menggunakan media kertas. Kalau kamu menggunakan media kertas, kamu boleh mengambil lukisan cat air ini atau akuarel ini ya. Mungkin anak-anak ibu juga semua di rumah punya untuk lukisan yang menggunakan akuarel ini. Ya, nah anak ibu, kita lanjut yang ke-5. Ada akrilik. Nah, akrilik ini lukisan dengan bahan yang bahannya akrilik yang menghasilkan warna-warna yang cerah. 6. Lukisan batik. Menutupi permukaan kain dengan lilin atau malam batik. Oke, kita masuk ke aktivitas mengeksplorasi seni lukis atau tugas anak-anak ibu semua di rumah ya. Nah, jadi ini tolong betul-betul dipahami aturan tugasnya, kemudian tugasnya apa, betul-betul dipahami. Oke, yang pertama, anak-anak ibu semua buat satu lukisan menggunakan satu jenis aliran gaya. Kemudian anak-anak ibu pilih jenis lukisan berdasarkan teknik dan bahan yang digunakan. Kamu boleh pilih ya, mau pakai naturalisme, mau pakai surrealisme, boleh, terserah kamu pilih, tapi sesuaikan dengan jenis lukisan yang berdasarkan teknik dan bahan yang kamu gunakan. Kita lanjut ke aturan tugas. Nah, jadi untuk pembuatan tugas ini kita ada aturannya. Yang pertama, lukisan anak-anak ibu semua dibuat di kertas gambar atau kain kanvas yang berukuran A3. Ya, jadi kalau buku gambar untuk ukuran A3 itu banyak ya, kamu boleh nanti kamu ukur aja kain kanvas, misalnya ambil buku A3, kamu gunting selebar buku gambar yang berukuran A3. Kemudian yang ketiga, apabila ketersediaan alat dan media lukis kurang lengkap, anak ibu boleh melukis menggunakan teknik kering atau menggunakan kertas dengan pewarna krayon. Nah, cuma saran ibu, kamu apresiasi karya orang lain, seperti apa karya orang lain bisa bagus, bagaimana cara pembuatannya, kamu apresiasi banyak-banyak. Kan ada tuh video-video menggambar lukisan apa, kamu apresiasi supaya gambar kamu bagus, karena nanti hasil dari gambar kamu ini akan diupload. Kalau gambarnya jelek, kamu sendiri yang malu. Nah, jadi kamu silahkan gambarlah sebagus mungkin. Kemudian kita lanjut ke prosedur pengumpulan tugas. Jadi anak-anak ibu setelah tahu aturannya bagaimana, kamu harus tahu juga prosedur pengumpulan tugasnya. Karena kita sekarang kan lagi wabah COVID Corona ya, jadi tugasnya ibu tidak terima untuk dikumpul di sekolah. Cuman ibu akan mengumpulkan prosedurnya menggunakan yang pertama, hasil lukisan itu difoto bersama kamu dengan memegang hasil karya masing-masing. Nah, jadi kalau tugas-tugas yang sebelum-sebelumnya kayak kelas 7 itu kan cuma difoto hasil karyanya aja. Cuman ibu juga heran ya, mungkin ibu gambarnya bagus-bagus atau anaknya memang udah hebat-hebat semua gambar, ibu yakin kamu semua hebat-hebat. Cuman ibu lebih percaya lagi kalau kamu upload karya kamu itu dengan cara swafoto atau dipegang karyanya. Oke, dipegang karyanya yang sudah jadi di kertas, misalnya seperti ini, karyanya seperti ini, minta fotokan sama saudara atau teman atau orang tua di rumah. Kemudian hasil lukisan yang sudah difoto diupload di akun Instagram dan tag akun ibu Gustia_Yaya dengan memberikan keterangan caption tentang nama lukisan, aliran gayanya apa, lukisan yang dipakai apa, dan jenis yang digunakan tersebut. Ya, jenis lukisan tersebut serta nama dan kelas masing-masing. Jangan lupa, ini banyak kemarin yang mengumpulkan tugas tidak memberikan nama dan kelas, ibu susah memasukkan nilai kalian. Oke, dan ibu ingatkan sekali lagi, untuk tugas ini tidak ada lagi yang diupload di Facebook, karena untuk di Facebook itu sangat susah, sangat sulit ibu mencari
tugas yang sudah masuk, karena dia harus kadang scroll ke bawah mana nanti ada kiriman-kiriman yang lain, jadi ibu susah. Tapi kalau di Instagram kamu tinggal masukkan aja di Instagram, kamu boleh pakai akun-akun privat boleh, kalau nggak mau pakai akun kamu, yang penting namanya di situ jelas. Dan jangan lupa tag ke ibu supaya bisa ibu lihat ada pemberitahuan ke ibu, jadi bisa ibu langsung nilai ya. Kemudian yang terakhir ini ada batas pengumpulan tugas. Batas pengumpulan tugas ibu di sini sampai tanggal 9 September 2020 jam 23.00. Kenapa ini ibu kasih waktunya lama? Sebenarnya ini anak-anak tugasnya ini per kelompok, karena untuk masa pandemi seperti ini ibu kasih tugasnya agak lama ngumpulnya, supaya karena kan kamu kerjanya sendiri, jadi ibu minta kamu bagus-baguslah buatnya, rapi-rapi, ada kesempatan diulang lagi gambarnya bagus-bagus ya, karena waktunya cukup lama ini sampai 9 September. Nah ini bagi yang telat mengumpul, ibu akan menambahkan satu tugas lagi untuk ditambah ke kamu untuk dikerjakan. Tuh. Jadi untuk prosedur pengumpulan harus diingat ya, dipahami betul-betul. Kita lanjut lagi. Nih, ini harus kamu baca nih. Penilaian hanya diberikan bagi yang mengumpul tugas sesuai prosedur aturan. Jadi itu banyak sekali anak-anak ibu yang dia nggak baca prosedurnya. Dia melihat video ibu mungkin di skip ya, lihat video ibu di skip tanpa dia amati, yang penting dia absen. Kemudian dia lihat temennya tugasnya apa, dikumpul lewat WhatsApp ibu. Ibu tidak menerima itu. Ibu menerima tugas yang sesuai prosedur baru ibu kasih nilai. Prosedurnya apa? Atau tapi gini ya nak, kalau misalnya ada anak-anak ibu yang punya kendala, bu, maaf kami nggak punya akun Instagram. Kalau masih bisa buat sebentar buatnya, pakai akun privat juga nggak apa-apa. Yang penting nama kamu jelas nanti ke upload gitu. Jadi tersimpan di ibu, ada pemberitahuan langsung ibu nilai. Ya, tapi kalau misalnya ke WhatsApp, kadang ibu lupa, nanti dulu ibu mau mengeluarkan buku nilai. Kalau ibu lagi nggak mengeluarkan buku nilai, nggak kenilai dengan ibu, nanti nilainya nggak masuk. Ya, jadi penilaian ini hanya ibu berikan bagi yang mengumpul tugas sesuai prosedur. Oke anak-anak ibu ya. Mudah-mudahan anak-anak ibu semua semangat mengerjakan tugas di rumah, tetap stay tune di rumah, jangan keluar rumah. Kalau mau keluar ada kepentingan, harap jaga jarak, selalu cuci tangan, pakai masker ya anak-anak ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video PJJ Seni Budaya materi selanjutnya.